Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, dengan saya sendiri, Jonica Intan Cahyandari, dan rekan-rekan saya, Ahmad Furqon, Fulki Fiarka, dan Reza Ananda Ramadan, akan mempresentasikan tentang model-model inti. Yang pertama yaitu model gas Fermi. Model gas Fermi dilatar belakangi karena model inti biasanya hanya dapat menjelaskan suatu fenomena, tetapi seringkali belum dapat menjelaskan fenomena yang lain. Sebagai contoh, model tetes cairan yang hanya dapat menjelaskan kestabilan inti, tetapi tidak dapat menjelaskan munculnya suku koreksi asimetris. Semua interaksi antar nukleon dalam inti terlalu rumit untuk dihitung. Akan lebih mudah jika semua interaksi secara efektif diganti dengan sebuah potensial. Nukleon akan dianggap berdiri sendiri, tidak saling berinteraksi, namun berada dalam pengaruh potensial tersebut. Dalam model gas Fermi, suatu nukleon diperlakukan sebagai suatu partikel atau fermion dalam gas yang menempati ruang sebesar volume inti. Suatu fermion dianggap tidak berinteraksi satu sama lain atau berinteraksi dengan gaya yang sangat lemah. Dalam model ini, nukleon-nukleon dianggap seperti molekul-molekul gas yang berdiri sendiri namun dikenai suatu potensial. Model gas Fermi merupakan model inti independen yang pertama. Nukleon-nukleon sebuah inti atau jumlah total A digambarkan berada dalam suatu potensial sumur konstan sedalam dan selebar radius inti R. Masing-masing menempati satu keadaan atau stage yang berbeda dari yang lain, yang memenuhi laut Fermi dari dasar sampai permukaan. Inilah sketsa atau gambaran dari model gas Fermi, yang mana energi tertinggi yang dimiliki nukleon disebut sebagai energi Ferminya. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah elektron dalam inti pada model atom gas Fermi, di mana N sama dengan volume bola radius P per ruang tiap keadaan. Untuk volumenya yaitu 4/3 pi P pangkat 3V per H pangkat 3, yang mana ini mengacu pada ketidakpastian Heisenberg, sehingga didapatkan jumlah elektron dalam inti yaitu 4pi P pangkat 3V per 3H pangkat 3. Kemudian, fakta-fakta tentang model atom gas Fermi. Pada model atom gas Fermi terdapat dua cara pandang terhadap nukleon. Yang pertama, memandang proton dan neutron sebagai partikel yang sama atau isospin dengan jumlah A. Dalam ruang spin setengah, terdapat dua keadaan yang mungkin terjadi, yaitu spin up dan spin down. Maka, jumlah keadaannya menjadi N sama dengan 8pi P pangkat 3V per 3H pangkat 3. Dengan cara pandang seperti ini, tiap keadaan energi dapat terisi 4 nukleon, yaitu proton spin up, proton spin down, neutron spin up, dan neutron spin down. Dengan demikian, sebuah nukleon dalam inti yang besar momentumnya P tersedia keadaan yang mungkin ditempati sebanyak N sama dengan 16pi P pangkat 3V per 3H pangkat 3. Cara pandang yang kedua yaitu memandang proton dan neutron sebagai partikel yang berbeda. Inti dengan jumlah proton dan neutron yang tidak sama memiliki energi kinetik total nukleon yang lebih besar dari yang dimiliki inti dengan jumlah proton dan neutron yang sama pada satu isobar. Energi kinetik lebih besar mengakibatkan ikatan lebih lemah. Ini cocok dengan pengamatan bahwa pada satu isobar inti dengan jumlah proton dan neutron sama lebih stabil daripada yang lainnya. Selanjutnya yaitu model rotasional. Latar belakang dari model rotasional yaitu dapat kita pahami terlebih dahulu setelah memahami gerak rotasi yang terjadi pada molekul kompleks. Molekul merupakan suatu grup netral secara elektris yang mengikat atom dengan kuat sehingga berperilaku sebagai partikel tunggal. Molekul ada karena energi sistem gabungan lebih kecil dari atom yang tak berinteraksi. Jika interaksi di antara kelompok atom mereduksi energi totalnya, sebuah molekul dapat terbentuk jika interaksinya menambah energi totalnya. Atom tersebut saling tolak-menolak. Dengan menggambarkan kondisi atom terhadap molekul, maka nukleon juga dianggap pada kondisi yang sama terhadap atom. Selanjutnya yaitu uraian model rotasional. Sifat inti menandakan adanya gerak kolektif nukleon-nukleon dalam inti. Gerak kolektif nukleon pada model rotasional ini dapat menyebabkan perubahan bentuk atau deformasi dari inti menjadi bentuk seperti bola.
Deformasi dapat bersifat lunak atau permanen. Deformasi lunak ini berarti itu merubah bentuk inti yang berubah-ubah di sekitar bentuk bola. Sementara yang deformasi permanen menyebabkan perubahan bentuk yang permanen, bahwa inti tidak berbentuk seperti bola lagi atau kembali berbentuk bola lagi. Ada dua macam gerakan kolektif inti, yaitu pertama itu ada rotasi, yaitu menyebabkan deformasi permanen. Kemudian ada getaran, menyebabkan deformasi lunak. Gerak kolektif seperti rotasi dan getaran juga menghasilkan tingkat keadaan. Inti dapat menjalani transisi antar tingkat keadaan ini berupa eksitasi atau peluruhan ke tingkat keadaan yang lebih rendah. Deformasi yang paling sederhana dari bentuk bola yaitu deformasi yang itu menjadi bentuk elips atau lonjong, yang bisa disebut dengan deformasi elipsoidal seperti telur, kombro, lemper, bola rugby, kacang almond dan lain-lain. Dua jenis deformasi elipsoidal yaitu prolet dan oblet. Dapat kita lihat bentuk dari deformasi elipsoidal pada gambar di samping. Selanjutnya itu fakta-fakta model rotasional. Dari segi sumbu rotasi nukleon tidak dapat dibedakan atau dapat disebut dengan indistinguishable. Rotasi inti dapat diamati jika sumbu rotasinya tegak lurus terhadap sumbu simetrinya. Itu yang seperti ditunjukkan pada gambar. Kemudian yang kedua itu ada sesuai prinsip energi minimum, rotasi lamban yang dapat mengakibatkan deformasi baik ke bentuk prolet maupun oblet. Sementara rotasi yang cepat dapat mengakibatkan deformasi ke bentuk prolet. Kemudian yang ketiga itu keadaan rotasional yang terpisah oleh selang energi yang sangat kecil. Dan spektrum yang timbul dari transisi antara keadaan ini terdapat dalam daerah mikrogelombang. Kemudian yang keempat itu ada keadaan vibrasional terpisah oleh selang energi yang lebih besar. Dan spektrum vibrasional terdapat dalam daerah inframerah. Yang kelima yaitu keadaan elektronik molekular yang memiliki energi yang lebih tinggi dengan pisahan antara tingkat energi elektron valensi dan spektrumnya terdapat dalam daerah cahaya tampak. Model vibrasional. Latar belakang model vibrasional. Selain memiliki modus, molekul juga memiliki berbagai modus vibrasi. Jika cukup tereksitasi, sebuah molekul dapat bervariasi atau bergetar seperti juga berotasi. Modus gerak kolektif nukleon dalam inti yang lain yaitu getaran pergetaran. Model vibrasional mempertimbangkan gerak kolektif tersebut. Menurut model vibrasional, permukaan inti tidak diam melainkan bergetar. Sebuah fenomena yang bergetar. Jadi di sini terjadi gerakan kolektif nukleon di permukaan inti. Getaran ini membuat bentuk inti tidak tetap, berubah-ubah secara berkala di sekitar bentuk bola. Uraian model vibrasional. Gambar di bawah menunjukkan bagaimana potensi energi sebuah molekul berubah terhadap jarak interinti atau jarak internuklir R dalam daerah sekitar titik minimum kurva inti yang sesuai dengan konfigurasi normal molekul. Bentuk kurvanya mendekati sebuah parabola. Uraian model vibrasional. Modus getaran permukaan inti ditandai oleh suatu konstanta. Contohnya, yang pertama itu lambda sama dengan 0 untuk modus getaran kembang kempis yang tidak dipertimbangkan karena energinya yang terlalu besar. Yang kedua itu lambda sama dengan 1 untuk modus getaran translasi, yaitu pusat massa inti berpindah bolak-balik. Modus ini tidak dimasukkan karena yang diperhitungkan hanya getaran dengan pusat massa inti diam. Selanjutnya itu lambda sama dengan 2 bisa dilihat di gambar paling kiri, yaitu quadrupole. Yang keempat itu lambda sama dengan 3 bisa dilihat di gambar yang tengah, itu octupole. Yang kelima itu lambda sama dengan 4 bisa dilihat di gambar yang paling kanan, itu namanya hexadecapole. Model inti vibrasional dapat menjelaskan contoh giant dipole resonance pada reaksi gamma, N pada Pb208. Gamma datang ke target Pb208 lalu neutron yang terhamburkan dideteksi. Resonansi dipole raksasa ditunjukkan sebagai sebuah puncak besar pada distribusi penampang lintang total proses tersebut pada energi yang datang. Proton bergetar terhadap neutron pada suatu frekuensi tertentu.
foton yang datang ke inti berinteraksi dengan elektron magnetik proton frekuensi tertentu. Proton yang datang ke inti berinteraksi dengan elektromagnetik proton, tapi tidak dengan neutron. Kapan frekuensi energi foton sesuai dengan frekuensi getar proton terhadap neutron, maka terjadi resonansi yang mengakibatkan getaran proton semakin kuat. Kejadian ini ditandai oleh puncak pada penampang lintang total. Yang ketiga, keadaan tingkat vibrasi yang lebih tinggi dari sebuah molekul tidak mengikuti persamaan di atas, karena aproksimasi parabolik untuk kurva energi potensialnya makin tidak cocok untuk energi yang makin tinggi. Sebagai hasilnya, jarak antara tingkat energi yang berdekatan untuk V tinggi kurva dari jarak antara energi yang berdekatan untuk tingkat dengan V rendah. Yang keempat, dalam aproksimasi pertama, vibrasi dan rotasi sebuah molekul terjadi secara bebas satu sama lain. Dan juga dapat diabaikan efek distorsi sentrifugal dan anharmonitas. Dalam keadaan seperti ini, tingkat energi sebuah molekul dwi-atom ditentukan oleh E, V, J sama dengan V ditambah setengah akar K per M ditambah J dalam kurung J tambah 1 tutup kurung per 2 dikali I. Model Nielsen merupakan model yang mengawali pemahaman fenomena inti terdeformasi dengan pendekatan nukleon individu. Pendekatan individu nukleon pada model Nielsen serupa dengan model kulit, digunakan mengetahui struktur inti. Kelemahan model kulit hanya mampu diterapkan pada inti bola, sedangkan model Nielsen dapat diterapkan pada inti bola dan tidak bola atau terdeformasi. Telah ditunjukkan beberapa model, baik dari kelompok independen maupun kolektif, bekerja baik untuk menjelaskan sifat-sifat inti. Dalam hal itu, terlihat bahwa hanya salah satu dari dua modus gerak nukleon, yaitu gerak mandiri dan kolektif, tidak cukup menjelaskan sifat inti. Para ilmuwan berusaha menggabungkan kedua ide model independen dan kolektif. Berangkat dari model kulit, elemen model independen, lalu digunakan potensial yang mengandung juga faktor deformasi inti, model elemen kolektif. Yang pertama melakukan perhitungan berdasarkan ide ini yaitu Nielsen, yang menggunakan potensi berikut. Inti terdeformasi pada model Nielsen yakni digunakan pada deformasi quadrupole, yakni prolat dan oblat. Pada inti bola menggunakan potensial osilator harmonik atau OH isotropik disebut model kulit, sedangkan pada inti terdeformasi menggunakan potensial osilator harmonik anisotropik disebut model Nielsen. Hamiltonian inti bola dalam model kulit sebagai berikut. Hamiltonian inti terdeformasi pada model Nielsen dengan osilator harmonik anisotropik dapat dituliskan sebagai berikut. Potensial osilator harmonik anisotropik diperkenalkan dengan adanya perbedaan kecepatan sudut pada sumbu tegak lurus omega dan kecepatan sudut pada sumbu z omega z. Kecepatan sudut mengandung parameter deformasi pada inti ringan E yakni sebagai berikut. E mendefinisikan bentuk inti. Untuk E kecil dari 0, bentuknya oblat, sedangkan E besar dari 0 bentuknya prolat. Sekian penjelasan singkat dari beberapa model inti atom.